Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Mafun Daud Nikmah dengan NIM 230702613 dari Prodi Gizi UIN Wali Songo Semarang. Nah, di sini saya akan membuat video materi pembelajaran mengenai edukasi gizi yaitu vitamin B9. Nah, apakah teman-teman tahu apa sih asam folat itu? Asam folat berasal dari kata lain yaitu folium yang artinya daun. Asam folat ini merupakan vitamin yang larut udara. Asam folat ini merupakan vitamin B9 yang memegang peranan penting dalam perkembangan embrio. Nah, asam folat ini dibutuhkan oleh tubuh untuk membentuk ranitidin yang menjadi komponen DNA. Selain itu, asam folat juga meningkatkan eritropoiesis atau produksi sel darah merah dalam tubuh. Jadi, asam folat ini sangat dibutuhkan oleh sel yang sedang mengalami pertumbuhan, misalnya sel dan jaringan janin pada plasenta. Asam folat juga dapat membantu untuk mencegah cacat tabung saraf, yaitu cacat pada otak dan tulang belakang. Nah, kekurangan asam folat juga dapat menyebabkan kelahiran tidak cukup bulan atau yang biasa disebut sebagai prematur. Kemudian juga ada bayi berat lahir rendah dan pertumbuhan janin yang kurang optimal. Asam folat sudah diperlukan sebelum terjadinya kehamilan dan pada awal kehamilan serta harus dikonsumsi terus-menerus. Kemudian pada asam folat ini disarankan untuk ibu yang sudah menikah dan belum hamil, yaitu untuk mengonsumsi 400 mikrogram asam folat. Nah, apa aja sih sumber vitamin B9 itu? Sumber vitamin B9 itu ada sayuran yang berwarna hijau seperti bayam, brokoli, dan lain-lain. Kemudian ada buah-buahan, kacang-kacangan, daging dan hati sapi, roti tawar atau roti gandum, jagung, wortel, brokoli, tomat, dan biji-bijian. Nah, kemudian ada fungsi asam folat. Nah, fungsi asam folat ini yang pertama itu ada untuk membentuk sel darah merah. Nah, sel darah merah ini berfungsi untuk mengambil oksigen di paru-paru dan juga mengedarkannya ke seluruh tubuh serta mengambil karbon dioksida pada tubuh untuk dikeluarkan melalui paru-paru. Yang kedua ada untuk memperbaiki DNA pada tubuh. Nah, fungsi asam folat ini berperan dalam sel-sel tubuh sehingga asam folat berperan penting dalam memperbaiki DNA pada tubuh. Dengan demikian, apabila kekurangan vitamin B9 maka dapat menyebabkan pertumbuhan resiko penyakit kanker. Nah, yang ketiga ada mengurangi resiko terjadinya neural tube defect atau NTD. Nah, NTD ini disebabkan karena kegagalan tabung syaraf tulang belakang untuk sebagaimana mestinya tertutup pada hari ke-28 pasca konsepsi. Nah, resiko NTD ini dapat dikurangi hingga 80% dengan mengonsumsi asam folat sebelum dan setelah kelahiran terutama pada semester 1 ya teman-teman. Resiko NTD ini dapat terjadi apabila selama mengandung, ibu itu tidak mendapatkan cukup asam folat. Nah, secara umum asam folat diketahui mampu untuk mengurangi resiko terjadinya NTD, mencegah bayi lahir dengan kondisi bibir sumbing dan berat badan lahir yang rendah. Nah, kemudian fungsi asam folat yang terakhir yaitu sebagai pertumbuhan jaringan tubuh dan pembentukan jaringan yang telah rusak. Nah, seperti yang bisa menumbuhkan rambut dengan cara mengonsumsi asam folat secara rutin. Nah, materi selanjutnya ada peran asam folat dalam kehamilan. Asam folat merupakan komponen penting yang harus dipenuhi sebelum kehamilan dan selama masa-masa awal kehamilan untuk mencegah defek tabung saraf serta berbagai kelainan kongenital yang terkait dengan asam folat seperti detak jantung, anomali saluran kemih, bibir sumbing, dan defek anggota 14 gerak. Oleh karena itu, suplementasi asam folat diberikan untuk wanita yang sedang mempersiapkan kehamilan. Semua wanita yang berada dalam usia reproduktif usia 12 sampai 45 tahun yang masih memiliki kemungkinan untuk hamil disarankan
untuk mengonsumsi asam folat dalam suplementasi multivitamin dalam kunjungan kesehatannya. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa suplementasi asam folat sebelum kehamilan dapat meningkatkan risiko terjadinya asma pada anak. Efek merugikan dari asam folat ini diperkirakan karena modifikasi epigenetik yang mengubah aksesibilitas DNA dan ekspresi gen. Nah, selanjutnya ada kebutuhan asam folat pada ibu hamil. Nah, sebelum dan selama kehamilan ini, ibu hamil atau yang sebelum hamil itu harus mengonsumsi 400 mcg asam folat per hari. Kemudian untuk ibu hamil trimester 2 dan ketiga, ibu hamil harus mengonsumsi 600 mcg asam folat per hari. Kemudian ibu yang pernah melahirkan anak dengan cacat tabung saraf yaitu harus mengonsumsi 4.000 mcg per hari selama 1 bulan sebelum kehamilan dan 3 bulan pertama kehamilan. Nah, dari, beberapa materi yang sudah saya sampaikan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberian suplementasi asam folat diindikasikan bagi wanita dalam masa produktif dalam mempersiapkan kehamilan. Asam folat dapat ditemukan dalam beberapa macam makanan termasuk dalam daging merah, sayur-sayuran hijau, kacang-kacangan, telur, dan susu. Nah, angka kecukupan sehari asam folat yang direkomendasikan bagi ibu hamil adalah 400 sampai 600 mikrogram per hari. Nah, sekian video materi pembelajaran dari saya mengenai vitamin B9. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata maupun tutur saya yang kurang baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.